Kita mau bahas lanjutan dari soal tambahan kasus dagang. Teman-teman bisa lihat di halaman 118. Nah, kita bisa masuk ke transaksi nih. Sebelum masuk ke transaksi, kita buka dulu occurrence-nya. Kayak biasa, open existing company, terus kita pilih file kita. Nah, negeri Tawako nih. Kita klik OK. Terus muncul user ID sama password. User ID-nya supervisor, passwordnya juga supervisor. Terus kita klik OK. Nah, terus kita lihat nih soal transaksinya. Berikut ini adalah transaksi selama bulan Juni 2018. Pada tanggal 1 Juni, memesan ke Andrew Wei Yuandao 2 piece slim fit dengan harga 625.000 per pieces dan 2 pieces jaket jeans dengan total harga 1.080.000. Terus FOB-nya shipping point menggunakan motor Ninja, harga sudah termasuk pajak, berarti dia inclusive tax. Termsnya 2/10, N/30, expected date-nya 5 Juni 2018. Berarti kita masuk ke purchase, terus kita buat purchase order. Vendornya kita pilih ke Andrew Wei Yuandao. PO date-nya itu kita ganti jadi 1 Juni 2018. Expected date-nya itu 5 Juni 2018. FOB-nya itu shipping point. Terus termsnya 2/10 N/30. Ship via motor Ninja. Terus kita masukin itemnya. Itemnya kan slim fit. Wei Yuandao. Terus kuantitinya kita masukin 2. Unit price ya itu 625.000. Terus kita masukkan jaket jeans Wei Yuandao. Kuantitinya itu 2. Nah, unit price-nya itu tadi kan dibilang totalnya 1.080 ya. 1.080 kita bagi 2 jadi 540.000. Nah, jangan lupa nih, tadi dibilang dia itu termasuk pajak, berarti kan udah inklusif. Kita klik inklusifnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa klik save and close. Terus kita lihat lagi di transaksi selanjutnya. Dia bilang, 3 Juni 2018 menerima barang atas pesanan tanggal 1 Juni 2018. Berarti kita ke modul purchase, terus kita pilih yang receive item. Nah, vendornya kita masukin si Andrew, terus kita pilih yang receipt numbernya itu kita isi misalkan RI 1. Terus receive date-nya kita ganti dulu jadi tanggal 03/06/2018. Ship date-nya juga sama 03/06/2018. Terus kita pilih yang select PO. Karena tadi kita udah melakukan purchase order kan untuk tanggal 1 Juni. Terus kita klik OK. Nah, kalau sudah,
Ini bisa kita klik Save and Close. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Di 4 Juni menerima pelunasan seluruh hutang dari Yesi Giovanni dengan invoice HH 15070501 melalui Bank BCA. Berarti kalau misalkan dia menerima pelunasan, itu kita masuk ke modul sales, terus kita pilih yang sales receipt. Nah, untuk receive from-nya kita pilih si Yesi Giovanni. Payment date-nya jangan lupa kita ganti 4 Juni 2018. Terus banknya itu kita pilih yang Bank BCA dan check date-nya itu 4 Juni juga 2018. Jadi disesuaikan sama payment date-nya. Terus kita pilih nih, dia itu melunasi hutang yang di invoice HH belakangnya 01 nih. Yang ini. Berarti kita klik paid. Terus jangan lupa kalkulatornya kita klik 6 juta. Nah, kalau udah kita klik kalkulator dan muncul angka di sini, berarti kita bisa klik Save and Close. Lanjut ke transaksi selanjutnya di tanggal 5 Juni. 5 Juni melakukan pemesanan kepada Yohana Aifa 3 piece t-shirt polos dengan harga 125.000 per unit dan 1 piece chino pants dengan harga 430.000 per unit. Negeri Tawako memberikan DP sebesar 20% dari total pesanan melalui Bank BCA. Dibayar hari ini dan barang dikirim 2 hari lagi. Lalu dia menggunakan FOB destination, menggunakan Mobilio, harga belum termasuk pajak, terms net 30 dan expected date-nya 8 Juni 2018. Nah, karena kita melakukan pemesanan, berarti kita bisa klik purchase, lalu purchase order. Untuk vendornya, kita pilih si Yohana. Lalu untuk PO date-nya itu 5 Juni 2018. Expected date-nya karena dia bilang dikirim 2 hari lagi, berarti tanggal 7 Juni 2018. FOB-nya destination, termsnya net 30, ship via-nya Honda Mobilio. Terus kita masukin nih itemnya. T-shirt polos Aifa, kuantitinya itu 3, harga unit price ya itu 125.000. Terus satu chino pants Aifa dengan harga 430.000 per unit. Karena dia itu ada memberikan DP sebesar 20%, maka kita bisa masuk ke down payment. Terus kita isi invoice number-nya, invoice 01. Terus invoice date-nya itu kita sesuaiin tanggal 5 Juni 2018. Ship date-nya 7 Juni 2018. Nah, down payment ini kan kita bayar itu 20% dari total invoice-nya tuh, total purchase order kita. Nah, total order kita tadi kan 885.500. Nah, kita kali sama 20%. Berarti
DP kita itu sebesar 177.100. Jangan lupa kita klik kalkulator. Kalau udah, kita masuk ke purchase payment. Nah, dia bilang, dia itu kan bayar DP 20% dari total pesanan melalui Bank BCA. Berarti ini udah bener Bank BCA. Terus payment date-nya kita ganti 05.06.2018. Cek date-nya juga sama 05.06.2018. Terus kita pilih yang invoice 01 nih, yang 177.100. Terus kita klik save and close. Nah, kita klik save and close lagi. Terus kita klik save and close lagi. Nah, kalau udah, kita lanjut ke 7 Juni 2018. Di 7 Juni menerima pesanan atas pemesanan tanggal 5 Juni 2018 beserta dengan tagihannya. Pengiriman ini dikenai biaya angkut sebesar 150.000. Berarti kita masuk ke receive item. Terus kita pilih tadi Yohana, vendornya, receipt numbernya kita pilih RI02. Terus receive date-nya 07.06.2018. Ship date-nya juga sama 07.06.2018. Select, terus kita pilih select PO yang 5 Juni 2018. Terus kita klik OK. Oke, kita bisa langsung save and close. Terus, tadi kan dia bilang menerima barang beserta tagihannya. Berarti kita ke purchase invoice. Terus kita pilih si Yohana. Terus invoice numbernya kita isi invoice 02. Invoice date-nya tanggal 7.06.2018. Ship date-nya juga sama. Terus kita pilih select RI. Terus kita pilih yang tanggal 7 Juni. Lalu kita klik OK. Nah, karena dia itu kan dia bilang dikenai biaya angkut sebesar 150.000. Tapi karena dia destination, berarti kan yang menanggung biaya angkutnya itu kan dari si vendornya. Berarti kita nggak perlu tambahin apa-apa lagi. Jadi total si invoice-nya 885.500. Kalau sudah seperti ini, kita bisa klik save and close. Terus, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Di tanggal 8 Juni, dia bilang menerima barang dari Andrzej Kozek. 2 piece hoodie Kozek, 1 piece long sleeve shirt Kozek, FOB shipping point menggunakan motor Ninja. Berarti kita bisa masuk ke modul purchase yang bagian receive item. Vendornya kita pilih si Andrzej Kozek. Terus receipt numbernya kita isi RI03. Lalu receive date-nya kita isi 8 Juni 2018. Ship date-nya juga sama, 8 Juni 2018. Terus
FOB-nya kita pilih yang shipping point, sama ship via-nya itu motor ninja. Terus untuk items-nya, hoodie Kozek 2 piece. Lalu ada long sleeve shirt Kozek. Itu kuantitinya 1 piece. Kalau udah, kita klik save and close. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya di tanggal 11 Juni menerima tagihan atas penerimaan barang tanggal 3 Juni 2018 yang dipesan dari Anderu Wei Yuando. Nah, kita menerima tagihan nih, berarti kita masuk ke purchase invoice. Kita pilih si Anderu vendornya. Terus invoice numbernya kita pilih invoice 03. Terus invoice date-nya kita isi 11 Juni 2018. Ship date-nya juga kita samain 11 Juni 2018. Terus karena dia itu menerima tagihan atas penerimaan barang, berarti kita pilih yang select RI. Penerimaan tanggal 3 Juni. Udah sama kan? Berarti kita klik, kita centang, terus kita klik OK. Nah, kalau udah, kita bisa klik save and close. Lalu, di transaksi selanjutnya, tanggal 12 Juni, menerima pesanan dari Kevino Edrico Yongwiko. 1 piece slim fit Wei Yuandao, 1 piece ripped jeans Marijoy, 1 piece turtleneck shirt Jun. Karena total harga pemesanan Kevino Edrico lebih dari 1,5 juta, Negeri Tawako memberi diskon sebesar 10%. FOB-nya destination menggunakan Honda Mobilio dengan biaya angkut 50.000, harga belum termasuk pajak. Terms net 30. Berarti kita bisa pilih ke sales order. Order by-nya Kevino. Terus PO-nya itu 1. Terus SO date-nya itu kita ganti jadi 12 Juni 2018. Nah, ship date-nya karena nggak ada keterangan, bisa kita samain 12 Juni 2018. Terus FOB-nya destination, termsnya net 30, sama Honda Mobilio ship via-nya. Terus itemsnya kita isi nih, slim fit jeans Wei Yuandao 1 piece. Terus ripped jeans Marijoy 1 piece juga, sama turtleneck shirt Jun. Nah, tadi kan dia bilang karena totalnya itu lebih dari 1,5 juta, Negeri Tawako memberikan diskon sebesar 10%. Berarti diskonnya ini tinggal kita isi 10%. Lalu dia bilang dengan biaya angkut 50.000. Berarti di estimated freight-nya kita isi 50.000. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita bisa langsung
save and close. Terus lanjut di soal selanjutnya, 13 Juni. Melakukan pembayaran kepada Anderu Wei Yuandao atas hutang bulan lalu dengan invoice AW 05051501 secara tunai. Berarti kita bisa melakukannya di modul purchase. Kita pilih purchase payment. Vendornya kita pilih si Anderu. Payment date-nya jangan lupa kita ganti 13 Juni 2018. Check date juga sama, 13 Juni 2018. Terus dia bilang dia bayar itu secara tunai. Kita ganti jadi kas tunai. Terus invoice yang dilunasi itu AW 050501. Berarti yang ini nih. Yang 12 juta. Terus kita klik paid. Nah, kalau udah berarti kita bisa klik save and close. Setelah tanggal 13 Juni, kita masuk ke transaksi tanggal 15 Juni. Mengembalikan barang kepada Yohana Aifa 1 piece t-shirt polos yang dipesan 10 hari yang lalu. Nah, karena kita mengembalikan dari si Yohana, berarti kita bisa klik purchase return. Nah, kita pilih Yohana Aifa. Lalu date-nya kita masukkan tanggal 15 Juni 2018. Ya kan? Lalu kita pilih invoice number-nya nih. Dia bilang kan yang dipesan 10 hari yang lalu, berarti dari tanggal 5 Juni. Terus dia kan udah bikin invoice di tanggal 7, berarti kita pilih tanggal 7. Terus di description kita pilih yang t-shirt polos Aifa. Do you want to return all quantity? No. Pilih yang no karena kita cuma mau balikin satu doang. Nah, kalau udah, kita bisa klik save and close. Terus kita klik OK. Di transaksi yang tanggal 16 Juni. Membayar biaya listrik, air, dan telepon periode Juni 2018 sebesar 10% dari saldo awal kas tunai yang dimiliki oleh negeri Tawako melalui kas tunai. Nah, berarti kita klik modul cash and bank, terus kita pilih yang payment. Terus paid from-nya kita pilih yang kas tunai karena dibayarnya secara tunai. Terus date-nya jangan lupa kita ganti jadi tanggal 16 Juni 2018. Terus memonya kita isi pembayaran, beban, utilitas. Nah, account number-nya itu kita masukin beban, utilitas. Amount-nya kita isi 10% dari saldo awal kas tunai yang dimiliki oleh Tawako. Nah, kas tunai itu kan 20 juta saldo awalnya. Terus dikali 10% nih. Dapat nanti hasilnya itu amount-nya 2 juta. Jadi kita membayar beban utilitas sebesar 2 juta. Jangan lupa kita klik kalkulatornya. Terus kita pilih save and close. Lanjut di tanggal 19 Juni. Dijual barang kepada Michelle Sanjux dengan invoice langsung dibuat.
Satu piece skinny jeans harganya USD 46, diskonnya 5%. Terus ada ripped jeans Mary Joy 52 US dollar, sama satu piece winter jacket June dengan harga 40 US dollar, diskonnya 5%. FOB-nya shipping point menggunakan motor Ninja, harga sudah termasuk pajak, terms 2/10 N per 30. Kurs yang berlaku adalah kurs awal. Berarti kita pilih yang modul sales, pilih sales invoice, terus customernya kita pilih Michelle Sanjux. Rate-nya tetap sama, 13.500. Lalu invoice date-nya kita ganti jadi 19 Juni 2018. Terus ship date-nya itu juga kita samain jadi 19 Juni 2018. FOB-nya itu shipping point. Terms-nya itu 2/10 N per 30, sama ship fee-nya itu motor Ninja. Terus itemnya kita masukin nih. Pertama dia itu skinny jeans Yuandao. Kuantitinya 1 piece. Unit price-nya itu $46. Dengan diskon 5%. Lalu ada ripped jeans Mary Joy 1 piece. Price-nya itu $52. Gak ada diskon. Terus lanjut ke si winter jacket June. Harganya $40 dengan diskon 5%. Nah, kalau udah kita klik save and close. Terus kita lanjut ke transaksi selanjutnya. 21 Juni menerima pengembalian barang dari Michelle Sanjux 1 piece skinny Wei Yuandao yang dikirim 2 hari lalu. Berarti kita masuk ke sales return, kita pilih Michelle Sanjux, terus date-nya itu kita ganti jadi 21 Juni 2018. Terus sales invoice-nya kita pilih yang 19 Juni 2018. Terus untuk itemnya kita pilih yang skinny jeans. Terus kuantitinya kita masukin 1 piece. Nah, kalau udah kita klik save and close. Terus lanjut di tanggal 22 Juni 2018. Nah, dia ini membeli mobil Toyota Kijang Innova dengan harga 250 juta secara kredit melalui Bank HSBC dengan angsuran per bulan itu 10 juta dan masa manfaatnya 10 tahun. Dan metode penyusutannya double declining. Nilai sisa diketahui 10 juta. Berarti karena kita beli fixed asset mobil Toyota Kijang itu secara kredit, maka kita bisa menggunakan jurnal voucher. Date-nya kita ganti jadi 22 Juni 2018. Description-nya beli Kijang Innova. Terus account-nya kita transaksi
aktiva tetap. Nah, karena belum ada, berarti kita bikin akun baru. Account type-nya itu other current asset. Account number-nya itu kepala 1. Name-nya transaksi aktiva tetap. Kalau udah, kita klik OK. Lalu kita isi nih debitnya 250 juta. Terus karena dia itu belinya secara kredit melalui bank HSBC, berarti kita cari hutang bank HSBC sebesar 250 juta. Nah, kalau udah debit kreditnya sama, berarti kita bisa klik Save and Close. Kalau udah kita jurnal voucher, kita masuk ke modul Fixed Asset. Terus kita pilih yang New Fixed Asset. Asset type-nya kita pilih kendaraan nggak ada, jadi kita New Fixed Asset Type. Asset type-nya itu mobil Innova. Terus fixed asset type-nya kita pilih kendaraan. Depreciation method-nya kita pilih yang baru nih. Kendaraan Innova. Kita pilih depreciation method-nya itu declining method. Estimasinya itu 10 tahun. Berarti kita klik OK. Terus kita klik OK. Nah, asset type ya, itu kita pilih yang mobil Innova. Acquisition date-nya itu 22 Juni 2018. Usage date-nya juga disamain, 22 Juni 2018. Terus asset description-nya kita isi mobil Kijang Innova. Kuantitinya 1, estimated life-nya itu 10. Depreciation method-nya itu declining method. Asset account-nya itu kendaraan. Accumulated depreciation-nya itu akumulasi penyusutan kendaraan. Depreciation expense-nya itu beban penyusutan kendaraan. Terus kita klik yang expenditures. Terus account number-nya kita pilih transaksi aktiva tetap. Amount-nya itu kita masukin 250 juta. Nah, kalau udah, jangan lupa kita masukin salvage value-nya itu 10 juta. Nah, kalau udah, kita bisa klik Save and Close. Kalau udah, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Di tanggal 23 Juni, mengirim barang atas pembelian Azalea Sri Ramdhani, 1 piece hoodie Kozek sama 1 piece winter jacket June. FOB-nya destination menggunakan Honda Mobilio. Berarti kita masuk ke delivery order yang ada di sales. Delivery order. Terus customer-nya kita masukin Azalea. Delivery date-nya itu 23 Juni 2018. Ship via-nya Honda Mobilio. Nah, untuk itemnya itu hoodie Kozek 1, terus sama winter jacket June. Kalau udah, kita klik Save and Close.
Lanjut di transaksi berikutnya. Tanggal 25 Juni mengirimkan tagihan kepada Azalea Sri Ramdhani atas pengiriman barang 2 hari lalu beserta tagihannya biaya angkut sebesar 75.000, belum termasuk pajak. Berarti kita pilih yang sales invoice, terus kita pilih customernya itu Azalea. Invoice date-nya kita masukin 25 Juni 2018. Terus FOB-nya, destination, ship via-nya itu kita pilih yang Honda Mobilio. Terus kita pilih yang select DO nih. Nah, kita masukin yang tanggal 23. Nah, muncul kan? Terus jangan lupa freight-nya kita masukin 75.000. Nah, kalau udah total invoice-nya kan jadi 120.000. Terus freight account-nya biaya kirim atau angkut. Kalau udah, kita klik Save and Close. Lalu lanjut ke tanggal 26 Juni. Menerima pendapatan bunga dari deposito bank CIMB sebesar $50. Biaya administrasinya itu $5. Berarti kita masuk ke modul Cash and Bank. Karena kita menerima pendapatan, kita masuk ke deposit. Terus deposit to-nya Bank CIMB USD. Tanggalnya kita masukin 27 Juni 2018. Memonya pendapatan bunga Bank CIMB USD. Account number-nya itu pendapatan bunga. Amount-nya itu 50 USD. Kalau udah, kita klik kalkulator, lalu kita klik Save and Close. Nah, selain penerimaan bunga, dia itu juga membayar biaya admin $5. Berarti kita masuk ke modul Cash and Bank yang bagian payment. Paid from-nya kita pilih Bank CIMB. Terus date-nya kita ganti jadi 26 Juni 2018. Memonya itu biaya administrasi Bank CIMB USD. Terus account number-nya itu kita pilih biaya administrasi bank, amount-nya kita masukin 5. Terus kita klik yang kalkulator. Nah, kalau udah muncul berarti bisa kita klik Save and Close. Lalu lanjut ke transaksi selanjutnya. Di tanggal 27 menerima pelunasan seluruh hutang bulan lalu dari Azalea Sri Ramdhani melalui Bank BCA. Berarti kita masih di modul Cash and Bank. Kita masuk ke modul Sales. Terus kita pilih yang Sales Receipt. Receipt from-nya kita masukin Azalea. Payment date-nya itu 27 Juni 2018. Check date-nya juga sama, 27 Juni 2018. Terus, banknya itu Bank BCA. Terus dia bilang menerima pelunasan seluruh hutang bulan lalu. Berarti yang di bulan Mei. Ini kita klik semua, paid-nya kita klik. Terus
Terus jangan lupa kita klik yang kalkulatornya. Nah, kalau udah muncul angkanya 16.500.000, berarti bisa kita klik save and close. Lanjut di tanggal 28 Juni 2018. Menerima barang beserta dengan tagihan atas pembelian barang dari Fanny Marie Joy. Satu piece skinny jeans Marie Joy dengan harga $44, satu piece slim fit jeans Marie Joy dengan harga $48, satu piece ripped jeans dengan harga $58. Fanny Marie Joy memberikan diskon sebesar 5% dari total pembelian. Dan FOB shipping point menggunakan Honda Mobilio dengan biaya angkut $10. Harga sudah termasuk pajak. Terms net 30. Berarti kita masuk ke bagian purchase. Terus kita pilih receive item. Kita pilih vendornya ini Fanny Marie Joy. Receipt numbernya RI03. Receive date-nya itu 28 Juni 2018. Ship date-nya 28 Juni 2018 juga. FOB-nya menggunakan shipping point. Ship via-nya itu Honda Mobilio. Items-nya berarti skinny jeans Marie Joy, kuantitinya 1. Terus ada slim fit jeans Marie Joy 1. Terus ada ripped jeans Marie Joy 1. Nah, kalau udah kita klik save and close. Terus karena dia nerima tagihan, berarti kita bisa klik purchase invoice. Kita pilih Fanny Marie Joy. Exchange rate-nya tetap sama. Invoice number-nya INV-04. Terus kita pilih yang select RI. Kita klik OK. Terus invoice date-nya jangan lupa kita ganti 28 Juni 2018. Ship date-nya 28 Juni 2018 juga. Terus FOB-nya kita pilih shipping point. Ship via-nya itu Honda Mobilio. Terus dia bilang dia itu sudah termasuk pajak, berarti inclusive tax-nya kita centang. Terus dia memberikan diskon 5%. Berarti kita bisa, oh ya, unit price-nya ini kita masukin dulu nih. Skinny jeans Marie Joy itu 44. Lalu si slim fit itu 48. Terus ripped jeans-nya itu 58. Nah, baru kita masukin diskonnya 5%. Kalau udah kita masukin diskonnya 5%, dia bilang dia itu ada biaya angkut USD 10. Berarti kita klik yang expense. Terus account number-nya kita pilih yang biaya kirim atau angkut. Amount-nya itu kita masukin 10. Nah, kalau udah, kan totalnya jadi 152. Jangan lupa kalkulatornya kita klik. Nah, nanti kalau udah muncul di kalkulator sini, berarti kita bisa klik save and close. Lanjut ke transaksi selanjutnya.
Kita lihat di tanggal 28 Juni menjual barang secara langsung dan tunai kepada Yesi Giovanni serta memberikan jaminan garansi jika ada produk yang cacat. Produk-produk tersebut antara lain satu piece t-shirt polos Aifa dengan harga yang 10% lebih tinggi dari biasanya. Lalu ada satu piece chino pants Aifa dengan harga 30.000 lebih rendah dari biasanya. Dan satu piece long sleeve shirt Kozek dengan harga yang sama. FOB-nya shipping point dengan menggunakan motor Ninja. Harga belum termasuk pajak. Terms-nya 2/10 N/30. Pembayaran dilakukan melalui kas tunai. Berarti kita bisa masuk ke sales di bagian sales invoice. Karena dia menjual barang secara langsung dan tunai. Berarti customer-nya kita pilih si Yesi Giovanni. Lalu invoice date-nya kita ganti jadi 28 Juni 2018. Ship date-nya itu juga sama, 28 Juni 2018. FOB-nya itu shipping point. Terus terms-nya 2/10 N/30. Ship via-nya motor Ninja. Untuk itemnya t-shirt polos Aifa. Dia bilang itu 10% lebih tinggi. Berarti cara nyarinya 150.000 dikali 110%. Dapat hasilnya itu unit price-nya 165.000. Terus dia beli chino pants. Chino pants itu harganya 450.000 nih, tapi dia bilang harganya 30.000 lebih rendah. Berarti 450 dikurang 30. Hasilnya itu 420.000. Nah, lanjut ke long sleeve shirt Kozek dengan harga yang sama. Nah, karena dia kan menjual barang secara langsung dan tunai, dia itu langsung dibayar. Dia ada bilang pembayaran dilakukan melalui kas tunai. Berarti kita bisa klik sales receipt yang di atas sini. Receipt from-nya Yesi Giovanni. Terus banknya kita ganti kas tunai. Check date-nya kita ganti jadi tanggal 28 Juni 2018. Terus payment date-nya kita ganti jadi 28 Juni 2018 juga. Terus ini udah langsung 863.500. Untuk memastikan kita klik kalkulator. Terus kita klik save and close. Terus kita klik lagi save and close. Lanjut ke tanggal selanjutnya. Di tanggal 29 Juni, Yesi Giovanni mengklaim bahwa satu piece chino pants Aifa robek sebagian, sehingga negeri Tawako memberikan garansi berupa penggantian. Estimasi selesai seminggu sejak tanggal klaim. Ternyata hari itu juga negeri Tawako mengganti produk tersebut dan mengirimkan ke Yesi Giovanni. Berarti kita bisa masuk ke modul RMA. Kita pilih RMA. Terus date-nya kita ganti 29 Juni 2018. Terus estimated-nya karena dia bilang seminggu berarti tanggal 5 Juli 2018. Description-nya
RMA Chinopens Aifa. Customer name-nya itu si Yesi Giovanni. Item number-nya itu si Chinopens Aifa. Invoice number-nya kita pilih yang tanggal 28 Juni. Problem description-nya Chinopens Aifa rollback sebagian. Berarti bisa kita klik save and close. Terus kita pilih yang RMA action. Nah, RMA action-nya, entry date-nya kita masukin tanggal 29 Juni 2018. RMA-nya kita pilih yang 1001. Terus, action-nya kita pilih yang replace. Nah, stock warehouse-nya misalkan kita pilih Gudang Senyum. Scrap warehouse-nya itu Gudang Tawa. Terus kita pilih si Chinopens Aifa itemnya. Kuantitinya 1 piece. Nah, kalau udah kita klik save and close. Karena tadi dibilang dia itu ngirim hari itu juga, berarti kita bisa masuk ke sales, terus kita pilih delivery order. Customer name-nya kita isi Yesi Giovanni. Untuk delivery date-nya tanggal 29 Juni 2018. Terus kita pilih nih, select RMA. Terus kita klik yang 29 Juni. Terus, kalau udah kita bisa klik save and close. Lalu kita lanjut ke transaksi selanjutnya. 30 Juni membayar seluruh hutang bulan lalu kepada Jun Ica melalui Bank BCA. Berarti kita masuk ke purchase, terus purchase payment. Kita pilih vendornya Jun Ica. Terus payment date-nya kita ganti jadi 30 Juni 2018. Terus check date-nya juga sama, 30 Juni 2018. Banknya itu kan Bank BCA tetap. Terus karena dia membayar seluruh hutang, berarti kita klik paid langsung nih. Nah, kalau udah, berarti bisa kita klik save and close. Lanjut di transaksi selanjutnya, membayar gaji karyawan sebesar 4,5 juta secara tunai pada tanggal 30 Juni 2018. Berarti kita masuk ke modul cash and bank. Terus kita pilih payment. Paid form-nya kita pilih cash tunai karena dia melakukan pembayaran secara tunai. Terus untuk tanggalnya kita masukin 30 Juni 2018. Memonya bayar gaji karyawan. Untuk account number-nya kita pilih beban gaji karyawan. Beban gaji. Amount-nya kita isi 4.500.000. Kalau udah, kita klik kalkulator, terus kita klik save and close. Nah, lanjut ke transaksi berikutnya. Membayar melalui Bank BCA biaya perawatan atas setiap aset tetap perusahaan. Biaya 50.000 per jumlah fix aset. Masukkan ke akun beban usaha lainnya. Berarti pertama, kita masuk ke fix aset dulu untuk kita tahu berapa fix aset kita yang ada. Nah, jumlah fix aset kita itu berarti ada 7. Nah, setiap
aset itu biayanya 50.000, berarti 50.000 dikali 7. Berarti nanti total biayanya jadi 350.000. Kalau udah, kita masuk ke cash bank. Kita pilih yang payment. Terus paid from-nya Bank BCA. Date-nya itu 30 Juni 2018. Terus memonya biaya perawatan aset tetap. Nah, account number-nya itu kita isi beban usaha lainnya. Amount-nya itu sebesar 350.000. Karena fix asetnya itu ada 7 dan setiap aset itu harganya 50.000 biayanya. Terus kita klik kalkulator, muncul 350.000. Kalau udah, kita klik save and close. Kita lihat nih transaksi selanjutnya. Di tanggal 30 Juni, menjual Honda Mobilio dengan harga 125 juta. Diterima melalui Bank BCA. Atas penjualan mobil ini, Negeri Tawako mengubah metode pengiriman Honda Mobilio menjadi Toyota Kijang. Pertama, berarti karena kita mau menjual, kita harus melakukan period end terlebih dahulu di General Ledger. Pertama, kita klik period end. Lalu, periodenya kita pilih Juni tahun 2018. Terus, kita lihat nih, ada data penyesuaian per 30 Juni 2018. Kursnya itu menjadi 13.400. Berarti kita isi 13.400. Kalau sudah, kita klik OK. Baru kita masuk ke cash and bank. Karena kita nerima itu melalui Bank BCA atas penjualan mobil si Honda Mobilio. Berarti kita klik cash and bank, terus kita pilih deposit. Deposit to Bank BCA, tanggalnya 30 Juni 2018. Terus, kita isi transaksi penjualan Honda Mobilio. Nah, kalau udah, account number-nya itu kita pilih transaksi aktiva tetap. Amount-nya itu seharga 125 juta. Kalau udah, kita klik save and close. Oh ya, jangan lupa kalkulatornya diklik. Terus kita klik save and close. Terus kita masuk ke modul fix asset. Kita pilih fix asset list. Nah, untuk Honda Mobilio itu kita klik 2 kali. Terus muncul dispose di pojok kiri atas. Kita klik dispose. Terus disposalnya itu 30 Juni 2018. Lalu untuk gain or loss-nya itu kita cari. Oh, belum ada, berarti kita klik cancel dulu. Di yang kata gain or loss itu keuntungan atau kerugian itu belum ada, berarti kita bikin dulu nih. Kita masuk ke COA, terus kita klik new. Account type-nya kita bisa masukkan ke other income. Terus kita ganti jadi 8. Terus keuntungan
atau kerugian. Kita klik OK. Terus kita masuk ke fix asset yang tadi. Kita pilih dispose. Gain or loss account-nya kita pilih keuntungan atau kerugian. Terus kita klik yang aset selling. Aset price-nya itu kita isi 125 juta. Nah, nanti account-nya itu kita pilih yang transaksi aktiva tetap. Kalau udah, berarti bisa kita klik yes. Terus kita klik save and close. Nah, untuk si fix asset list-nya kita refresh. Nah, Honda Mobilio-nya hilang. Terus kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Data penyesuaian per 30 Juni 2018. Yang pertama itu asuransi yang telah jatuh tempo. Nah, berarti kita ke jurnal voucher. Nah, untuk penyesuaian pertama, berarti kita bisa lihat nih, tanggalnya kita ganti jadi 30 Juni 2018, terus description-nya ADJ1, terus dia bilang asuransi yang telah jatuh tempo, berarti beban asuransi. Terus pada asuransi dibayar di muka. Nah, untuk angkanya kita bisa lihat dari si COA. Nah, di COA asuransi dibayar di muka itu 50 juta. Sedangkan untuk sisanya, sisa bulannya itu tuh 20. Berarti tinggal kita bagi 50 juta dibagi 20. Hasilnya itu 2.500.000. 2.500.000. Nah, pastiin nanti debit sama kreditnya sama. Kalau udah, kita bisa klik Save and New. Terus, lanjut ke penyesuaian selanjutnya. 2. Perlengkapan toko yang tersisa sebanyak 47,5%. Berarti date-nya kita ganti 30.06.2018. Description-nya ADJ2. Terus tadi perlengkapan ya, beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, untuk angkanya kita bisa lihat di COA, Chart of Account. Perlengkapan. Nah, perlengkapan ini di COA itu 7.425.000. Terus dia bilang, yang kepakai itu sebesar sisanya itu 47,5. Berarti 100 dikurang 47,5. Dapat 52,5%. Berarti angka 7.425.000 yang dari COA 7.425.000 dikali 52,5%. Dapat hasilnya itu 3.898.125. Terus sama di kreditnya 3.898.125. Nah, pastiin debit sama kreditnya sama. Kalau udah, kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Kita klik Save and New.
Terus kita lihat nih, transaksi selanjutnya, penyesuaian bunga hutang jangka panjang Bank HSBC yang dipinjam sejak pendirian perusahaan. Nah, berarti kalau penyesuaian bunga hutang jangka panjang, kita pakai jurnal voucher. Nah, date-nya kita ganti jadi 30 Juni 2018. Description-nya ADJ 4. Terus, beban bunga di debit sama hutang bunga. Nah, angkanya kita lihat nih. Hutang Bank HSBC itu kan 125 juta. Terus dikali 6% dikali 1 dibagi 12. Nanti akan dapat hasilnya itu 625.000. 625.000. Nah, cara ngitungnya itu kayak gini. Beban bunga sama hutang bunga 125 juta dikali 6% dikali 1/12. Nah, kalau udah kita bisa klik Save and Close. Terus kita bisa lihat modul selanjutnya nih. Nah, untuk penyesuaian ketiga, pendapatan bunga bank BCA adalah 225.000 dengan administrasi bank 85.000, pajak bunga ditetapkan sebesar 20%. Berarti kita ke modul Cash and Bank, terus kita pilih yang deposit, terus depositnya ke Bank BCA, tanggalnya 30/06/2018, memonya ADJ 3 pendapatan bunga. Terus account numbernya kita isi pendapatan bunga, amountnya 225.000. Terus kita klik kalkulatornya, terus kita klik Save and Close. Lalu kita ke payment untuk biaya administrasi sama pajak bunga. Berarti paid formnya Bank BCA IDR, tanggalnya 30/06/2018, memonya ADJ 3, biaya ADM bank, dan pajak bunga. Account numbernya berarti kita biaya administrasi bank, kita isi amountnya itu sebesar yang ada di soal, 85.000. Terus kita isi pajak bunga. Nah, karena nggak ada, berarti kita klik New Account, terus kita pilih Other Expense, kepala 9, terus name-nya pajak bunga bank. Kita klik OK. Terus amount-nya itu 20% dari 225.000. Berarti 225.000 dikali 20% sama dengan 45.000. Nah, kalau udah kita klik kalkulator. Terus kita klik Save and Close. Kita tuh udah selesai. Sekarang kita bisa lihat financial statement-nya. Nah, untuk nampilin profit and loss, itu berarti kita pilih profit and loss yang standar. Terus tanggalnya misalkan kita ganti nih. 01/06/2018 sampai 30/06/2018. Terus kita klik OK.
Nah, nanti akan muncul profit and loss-nya. Nah, kalau misalkan udah selesai, berarti kita bisa exit nih dari si accurate-nya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, bisa langsung aja ditanyain ya. Terima kasih.